Perjalanan kasus yang melibatkan nama Mendikbudristek periode 2019-2024 Nadiem Makarim dimulai 26 Mei. Ketika itu, Kejaksaan Agung mengumumkan tim penyidiknya mendalami adanya dugaan permufakatan jahat dalam pengadaan laptop tipe Chromebook di Kementerian Pendidikan periode 2019-2022. Dalam rangka penyidikan, tim Kejagung menggeledah apartemen milik dua mantan staf khusus Nadiem. Keduanya diduga membuat analisis yang akhirnya menggolkan pengadaan Chromebook. Dalam penggeledahan ini, tim penyidik Kejagung menyita barang bukti elektronik berupa smartphone dan laptop yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara. 23 Juni 2025, Nadiem Makarim yang sebelumnya merupakan pendiri dan CEO Gojek dipanggil sebagai saksi oleh Kejaksaan Agung. Ia datang bersama pengacaranya dan diperiksa selama 12 jam oleh tim penyidik di gedung Jampitsus. Mantan Mendikbudristek di era Presiden Jokowi ini berjanji akan terus bersikap kooperatif dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Eskalasi kasus semakin meningkat. 8 Juli, tim Kejaksaan Agung menggeledah kantor Gojek di kawasan Melawai, Jakarta Selatan. Berikutnya dengan pemanggilan mantan CEO GoTo Andre Sulistyo dan mantan Presiden Tokopedia Melissa Siska Juminto pada 14 Juli. Pemeriksaan ini atas dasar dugaan pemilihan Chromebook oleh Kemendikbud terkait dengan investasi senilai 16 triliun rupiah dari Google ke Gojek di tahun 2018. Google merupakan perusahaan pembuat Chrome OS. Pada 15 Juli, Nadiem Makarim untuk kedua kali diperiksa sebagai saksi. Usai 9 jam menjalani pemeriksaan, Nadiem Makarim keluar dari gedung Bundar Jampitsus, Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Baru saja selesai panggilan kedua saya, dan saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada pihak kejaksaan karena memberikan saya kesempatan untuk memberikan penerangan terhadap kasus ini. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman media, izinkan saya kembali ke kejaksaan. Namun berselang 3 jam setelah Nadiem keluar, Kejaksaan Agung menggelar jumpa pers dan mengumumkan penetapan 4 tersangka. Kejagung menyatakan dalam pengadaan laptop tipe Chromebook di Kemendikbud, negara diduga dirugikan hampir 2 triliun rupiah. 4 tersangka masing-masing adalah Sri Wahyuningsih, Direktur Sekolah Dasar Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah periode 2020-2021. Mulyatsah, Direktur SMP Kemendikbudristek di tahun 2020, Juristan, Stafsus Mendikbudristek bidang pemerintahan era Nadiem Makarim, dan Ibrahim Arif, konsultan perorangan di Kemendikbudristek. Mereka diduga melakukan berbagai upaya untuk menggolkan pengadaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi di Kemendikbudristek periode 2020-2022 berupa 1,2 juta unit Chromebook lengkap dengan software Chrome OS dengan anggaran sekitar 9,3 triliun rupiah. Dengan jumlah sebanyak 1.200.000 unit Chromebook yang semuanya diperintahkan oleh NAM menggunakan pengadaan laptop dengan software Chrome OS, namun Chrome OS tersebut dalam penggunaannya untuk guru dan siswa tidak dapat digunakan secara optimal karena Chrome OS sulit digunakan khususnya bagi guru dan siswa pelajar. Perbuatan tersebut melanggar ketentuan yaitu pasal 1 angka 14 junto pasal 42 ayat 1 junto pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Kenapa tadi NAM sudah diperiksa mulai pagi sampai malam, kemudian hari ini belum ditetapkan sebagai tersangka? Karena berdasarkan kesimpulan penyidik masih perlu ada pendalaman alat bukti. Untuk itu teman-teman nggak usah khawatir, beberapa kegiatan atau kasus yang kita tangani tidak berhenti sampai di tahap pertama, tapi ada kedua dan seterusnya. Sabar ya.
Sabar, karena bicara hukum, bicara alat bukti. Ya, bicara alat bukti. Ketika dua alat bukti cukup, pasti akan kami tetapkan sebagai tersangka. Kerugian 2 triliun rupiah bukanlah sedikit. Anggaran sebesar ini setara dengan biaya pembangunan 200 sekolah rakyat maupun beasiswa ratusan ribu siswa tidak mampu. Apakah Mas Menteri memikirkan hal itu ketika memerintahkan pengadaan Chromebook? Tim Liputan CNN Indonesia.